Ya, bagaimana Bapak dengan Garuda Nusantara nih? Sebentar ada dua ini ya, setelah Garuda Nusantara ada keputusan musda ya. Garuda Nusantara dulu ya. Ya jadi begini teman-teman media, bahwa periode lalu saya dengan teman-teman Garuda Nusantara dan Barisan Relawan Jalan Perubahan, kami mendukung paslon 01. Tetapi di tengah jalan Barajipe menyatakan diri mundur bersama dengan Garuda Nusantara. Kenapa Garuda Nusantara? Karena organisasi ini pun dibiayai oleh Barajipe, di backup untuk membangun jaringan. Nah, karena setelah melihat dinamika politik yang terjadi terkait pembina utama Barajipe, Pak Jokowi, maka kami menyatakan mundur dari paslon 01, dan mundur itu semua elemennya mundur, termasuk barisan relawan Garuda Nusantara Papua. Garuda Nusantara Papua itu kita mundur dan semua elemen di bawah sudah kita tarik. Jadi kalau ada yang cuap-cuap mengatakan bahwa Garuda Nusantara masih di sana, itu hanya segelintir orang. Dan kita tahu pemetaan lapangan, kekuatannya di mana. Jadi kalau Garuda Nusantara yang kita sudah keluar dari sana, kemudian mendukung paslon 02, ini Garuda Nusantara yang berakar sampai ke kabupaten, kota, distrik, kampung. Elemen ini bersama dengan Barajipe. Nanti kita lihat, kita akan buktikan, ya toh. Dan kita tahu bagaimana orang yang mengklaim Garuda Nusantara, dia kan tim Garuda Nusantara, ya kan? Kalau ini kan relawan Garuda Nusantara Papua. Jadi Garuda Nusantara Papua ya dari awal ya ini. Jadi kalau misalnya dia masih klaim, ya saya harap nanti teman-teman wartawan bisa pahami bahwa hal itu tidaklah seperti yang masih dibunyikan oleh pihak sebelah. Jadi Garuda Nusantara sudah full eksis, komit untuk mendukung pasangan Mario sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua. Itu terkait relawan Garuda Nusantara. Hal yang kedua terkait musda, itu ada beberapa keputusan, rancangan keputusan. Salah satu saya ditetapkan sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah Soksi 25 Papua. Tetapi ada keputusan lain adalah menetapkan dukungan deklarasi terhadap Mario sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua. Itu keputusan yang kedua. Terus ada rancangan keputusan lain adalah bahwa kita memberikan dukungan kepada Pak Bahlil selaku ketua Golkar untuk bisa memimpin Golkar 2 periode. Itu dari Soksi Papua. Salah satu keputusan rekomendasi kita mendukung Pak Bahlil Lahadalia selaku ketua DPP Golkar untuk dapat memimpin Golkar 2 periode. Dan yang ketiga adalah keputusan lain yang harus kita laksanakan adalah dengan musda ini kita akan konsolidasi Soksi sampai ke tingkat daerah, dan kita juga mengusulkan Pak Fakiri, Matis Fakiri sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Papua. Jadi ada 4 rantus yang kita hasilkan, dan semoga teman-teman bisa publikasikan, mediakan supaya ini jelas, ya. Jadi rancangan-rancangan keputusan itu telah ditetapkan, dan saya terpilih sebagai ketua dan berkewajiban untuk mengendarai organisasi ini dengan beberapa poin yang tadi, ya. Jadi soal Garuda Nusantara clear, itu adalah organisasi sayap di bawah kami, ya. Soal itu tidak perlu lagi direspon, karena di pihak sebelah, saya ulang, di pihak sebelah yang menjalankan ini kita tahu kekuatannya, ya. Tidak sampai di bawah sudah kita cabut akar-akar, begitu. Jadi sebelumnya kepengurusan lama mereka sama sebagian di SKK. Oh, enggak ada, nggak di SKK. Kita
ini relawan, organisasi relawan itu beda dengan organisasi yang lain. Nah, kepengurusan yang sekarang kita SK-kan. Jadi supaya jelas. Jadi kalaupun dia SK-kan, tapi kalau dia punya status organisasinya masih sifatnya relawan, tidak ada dasar hukum yang kuat. Jadi kita pun berjalan dengan dasar pemahaman bahwa ini kita yang besarkan, kita yang jadikan, maka kita yang tarik kembali. Seperti itu, ya. Bapak, waktu PSU tinggal 2 bulan lagi. Ya. Tadi Bapak menyampaikan untuk terus konsultasi sampai ke akar rumput kampung. Ya. Ya, itu tugas kami dan itu keputusan yang sudah saya sampaikan dalam keputusan penetapan saya sebagai ketua, dan itu tugas kita untuk konsolidasi sampai ke bawah. Artinya setelah ini kita akan konsolidasi di tingkat cabang secara organisasi. Kemudian sekaligus kita juga menyampaikan keputusan musyawarah daerah bahwa kita mendukung pasangan Gubernur Mario, Pak Derek Fakiri, Matius Derek Fakiri, dan Pak Aryo Purmalope. Jadi konsolidasi organisasi, konsolidasi menjelang PSU. Mungkin Bapak itu terkait dengan Garuda Nusantara yang diklaim oleh Maranrov bahwa beliau bersama 8 kabupaten itu ada di bawah ketiaknya beliau begitu. Jadi mungkin dengan adanya hari ini pelantikan Bapak sebagai ketua dari Soksi dan akan melakukan konsolidasi ke lapangan di 8 kabupaten, lebih tegasnya mungkin bisa mensosialisasi Garuda Nusantara itu juga ke masyarakat supaya mengalihkan perhatian dari Maranrov ke kubu Bapak mungkin. Bagaimana? Sebetulnya saya tidak mau pusing dengan sikap dia, karena buat saya tidak ada apa-apanya itu. Karena kita sudah konsolidasi, Garuda Nusantara sudah ada di seluruh daerah. Yang tinggal deklarasikan itu hanya Yapen dan Waropen. Jadi bukan kita tidak konsolidasi. Garuda Nusantara itu sudah eksis. Dan kita bukan punya anggota itu cabut lepas. Anggota kita permanen. Jadi mereka sudah kerja secara militan bahwa mereka mendukung paslon 02. Nah ini yang kemarin juga memenangkan di sebelah. Nah ini semua kembali. Baik Bara JP, baik Garuda Nusantara, relawan Gibran Nusantara, sekarang Soksi. Jadi ini kekuatan yang kita bangun seperti itu. Jadi kalau ada yang masih sebut-sebut Garuda Nusantaranya besar dan sebagainya, saya kira itu sedap-sedap mulut aja. Ya. Kasih tegas. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Oke. Ya. Baik. Nanti semua di